Sejarah Lampung itu adalah dimulai dari abad ketiga bermula dari suku-suku masyarakat yang bercorak Hindu dan menganut animisme. Karakteristik ini terus bertahan hingga abad ke-12. Pada tahun sekitar 1501 Masehi hingga 1659 Masehi Kerajaan Palembang yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekarang, tanpa pemberitahuan tanpa ada layaknya suatu pertikaian lebih dahulu tiba-tiba menyerang ke Bukit Hematang Sulang di dalam rentang waktu perlawanan akhirnya pasukan tersebut bisa dipukul mundur dan kembali. Hingga ditemukannya situs megalitikum batu-batu peninggalan negeri Skalabrak, ditemukan oleh masyarakat setempat di Hanibung, hingga pada tahun 1931 zaman penjajahan Belanda tempat ini dijadikan tempat persembunyian Hindia Belanda. 1. Di lahan perkebunan kopi milik penduduk lokal, bukti-bukti kejadian ini berada di Tropenmuseum Amsterdam, Belanda. Batu Brak dan Batu Kayangan atau bisa pula disebut Batu Kenyangan ini adalah simbol penaklukan Al-Mujahid penyebar agama Islam di Lampung, Sultan Skalabrak pengibar pertama Panji Syahadatain di Tanah Lampung pada tanggal 24 Agustus tahun 1289 Masehi atau 29 Rajab 688 Hijriah. Pada zaman prasejarah Lampung ditingkatkan menjadi daerah tingkat 1 Provinsi Lampung tanggal 18 Maret tahun 1964 Masehi. Lampung zaman prasejarah. Pada sekitar tahun 1684 hingga 1690 terjadi hubungan antara Lampung, sebutan saat ini, dengan Portugis, berproses juga pada zaman itu pada tahun 1701 hingga 1824 Lampung dengan Inggris, pada zaman ini pula sekitar tahun 1823 sampai intelektual lokal mulai mengembangkan konsep Indonesia sebagai negara dan bangsa serta menetapkan gerakan kemerdekaan pada awal abad 20 Masehi. Lampung dengan Hindia Belanda hasil bentukan dari nasionalisasi koloni-koloni Verinik de Oostindische Compagnie VOC. Pada sekitar tahun 1824 kemudian terjadi pertukaran antara Inggris dan Belanda yaitu Singapura dan Keresidenan Bengkulen. Belanda mendapatkan Bengkulu dan Inggris meninggalkan Bengkulu untuk mendapatkan Singapura, suatu hal yang pasti bahwa Inggris itu tidak pernah menjajah Lampung. Ada beberapa perjanjian di Kepaksian Skalabrak, perjanjian Kompeni Inggris untuk tidak saling menyerang, kemudian perjanjian apabila musuh menyerang dari laut maka Kompeni Inggrislah yang menghadapi, apabila musuh datang dari darat maka Kepaksian Skalabraklah yang menghadapi. Kemudian Belanda membuat suatu statemen penaklukan bahwa pangkat Maharaja Sultan dan keempat Kepaksian Skalabrak tidak boleh dipergunakan lagi terlarang, setelah ditaklukkan bagaimana untuk memecahnya, sehingga pecahlah kerajaan dalam sisi 10, marga-marga, marga Buai Kenyangan, marga Suwoh, marga Wei Sindi, marga Laai, marga Bandak, marga Pedada, marga Ulukrui, Gunung Kemala, marga Wei Napal, marga Tenumbang, marga Bengkunat ini dibuat kepala-kepala marga yang disebut juga Pasira akan tetapi marga-marga di luar Kepaksian Skalabrak bukanlah Sultan Saibatin, Sultan ini tetap keempat Kepaksian yang dikalahkan Belanda dan dipaksa Belanda untuk ikut ke dalam pemerintahan marga-marga, akan tetapi Kepaksian Kesaibatinan ini masih utuh tradisinya karena masih banyak para hulu balang Kepaksian Skalabrak tetap melawan tetap di dalam hutan. Di Skalabrak yang dijadikan status marga mereka itu menerima kedudukan turun-temurun. Sedangkan di tempat-tempat lain yang sudah dipecah menjadi marga-marga mereka sistem pemilihan 5 tahun sekali sistem pemilihan yang naik jadi pasirah yang pasirah lama mundur, 5 tahun lagi pemilihan seperti zaman pada saat sekarang ini. Apabila dia menjadi pasirah 3 kali maka dia diangkat oleh Belanda menjadi depati dan apabila dia menjadi 4 kali, mendapat gelar pangeran dari Belanda tapi gelar pangeran itu hanya untuk dirinya saja tidak untuk diturunkan kepada keturunannya. Tetapi untuk Skalabrak ini mereka tidak berani memperlakukan sistem pemilihan.
Kemudian ditemukannya pada prasejarah masyarakat kepenyimbangan strukturnya adalah lebih bersifat demokratis, tetapi ini adalah struktur Lampung yang mempunyai nilai-nilai keagungan di masyarakat Lampung karena masyarakat yang memegang nuansa demokratis ini menjaga nilai-nilai kehidupan tata cara yang ada pada sistem kepenyimbangan. Penyebaran suku bangsa yang berasal dari negeri skala Brak untuk mendirikan negeri-negeri baru dalam membawa kebangsawanan, karena tidak mungkin adanya gelaran-gelaran muncul kalau tidak adanya kerajaan, gelaran-gelaran adat yang timbul sultan, raja, dipati, batin, radin dan seterusnya, sampai pesisir Teluk Lampung pada akhir abad ke-16 diperkirakan pada tahun 1601 Masehi. Suku-suku Lampung berjuang melawan penjajahan kala itu. Pada tahun 1942, kekuasaan Belanda jatuh ke tangan Jepang. Ketika Jepang menyerah kepada sekutu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam catatan sejarah masyarakat ada tradisi Gaukang Tubajeng yang berarti pesta besar orang Bajeng adalah upacara kemerdekaan sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Bendera merah putih dan bendera Bajeng dikibarkan pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, 3 hari sebelum merah putih berkibar di Pegangsaan Timur Jakarta. Proklamasi RI tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa ini menyimpan nilai historis sebab kerajaan Bajeng satu-satunya kerajaan yang melakukan pengibaran bendera merah putih sebelum proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sedangkan bagi suku Lampung, Islam adalah satu kesatuan dengan adat Lampung yang tak bisa dipisahkan. Berdirinya kepaksian didahului oleh Kemaharajaan Majapahit. Kepaksian skala Brak adalah sebuah kerajaan yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam. 456. Awal masuknya penyebaran Islam ke Indonesia tidak bersamaan. Kedatangan Islam di Indonesia melalui pesisir pantai utara Sumatera pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-8. Pada abad ke-12 suku-suku Muslim menumbuhkan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Seperti kita ketahui, Islam masuk ke Jawa pada saat dikuburkannya Fatimah binti Maimun di Laren Gesik. Bersamaan kedatangan Islam ke belahan Indonesia bagian timur ke Maluku juga tidak dapat terpisahkan dari kegiatan perdagangan pada abad ke-14 Masehi, sedangkan Islam masuk ke Banjarmasin pada tahun 1550 Masehi. Adapun di Pulau Sulawesi masuknya Islam pada abad 15 Masehi. Perkembangan Islam secara struktural atau secara birokrasi diawali dengan masuk Islamnya para raja-raja yang kemudian diikuti oleh suku-suku lainnya. Perpindahan para penguasa ini memfasilitasi percepatan perkembangan Islam secara kuantitatif, bahkan dengan masuknya Islam dalam kelompok bangsawan dan raja, pada akhirnya mereka akan memahami dan mendalami Islam dalam komunitasnya, dan ini awal munculnya sosok sultan yang menjadi ulama hingga sampai akhir abad 16 tidak terjadi kemunduran dalam hal penyebaran Islam melalui kerajaan-kerajaan. Hal ini dibuktikan di Tanah Lampung hingga saat ini kelompok beragamakan Islam yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan kelompok yang tidak beragamakan Islam. Bahkan yang beragamakan Islam di Lampung, Muslim 95,48% per kota kabupaten di Provinsi Lampung. Pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 1971, Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Lampung Sutioso bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat 1 Lampung AR Siregar menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor I Tahun 1971 tentang bentuk lambang daerah Provinsi Lampung, menjelaskan tentang isi dan arti lambang daerah Provinsi Lampung. Bunga melur, melati 4 bunga. Setiap bunga mempunyai 4 daun bunga yang berkelompok 5, dengan pengertian kuntum bunga melambangkan 4 kepaksian asal skala Brak yang terdiri dari 4 paksi kepaksian 4 pemegang pucuk tertinggi di dalam adat terdiri dari Umpu Pernong, Umpu Nyerupa, Umpu Pejalan Diwe, Umpu Belunguh dengan pusat titik kebesaran Sultan skala Brak. Umpu Pernong gelar Sultan Ratu Buai Pernong berada di kepaksian Pernong.
Umpu Nyerupa berada di Kepaksian Nyerupa, Umpu Bejalan Diwei berada di Kepaksian Bejalan Diwei, Umpu Belungu berada di Kepaksian Belungu. Keempat umpu ini adalah putra-putra daripada Sultan Sekala Brak. Umpu Ngegalang Paksi gelar Sultan Ratu Ngegalang Paksi. Kelompok daun bunga setelah berkembang dan tersebarnya masyarakat di seluruh daerah Lampung, maka terbinalah 5 daerah keratuan yang masing-masing dipimpin oleh Ratu di Belalau, Ratu Darah Putih, Ratu di Pungung, Ratu Pemanggilan, Ratu di Puncak Daun Bunga Sekala yang terdapat pada puncak lengkungan Siger atas di mana ujungnya mengenai tiang payung agung. Bunga sekala itu menjulang dari 4 daun kembangnya, dari bawah, yang mengandung arti menjulang dari 4 daun bunga semua jurai yang berasal dari Sekala Brak yang dilambangkan oleh Paksi Pak Sekala Brak. Kepaksian Sekala Brak mempunyai filsafat hidup. Bunga sekala berdaun 5 melambangkan bahwa filsafat Piil Pesenggiri itu bertemali 5 serta mempunyai Siger lekuk 7 melambangkan pedoman hidup suku-suku Lampung bertemali 7. Hingga sampai zaman sekarang apabila kerajaan Sekala Brak muncul maka muka seluruh komunitas masyarakat yang dulu mempunyai keterkaitan dengan Kepaksian Sekala Brak muncul, untuk menegakkan payung daripada Sekala Brak. Revolusi Lampung. Lampung lahir pada tanggal 18 Maret tahun 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3/1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret tahun 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, tetapi daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna adat dan kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat dan budaya di Nusantara yang tercinta ini. Oleh karena itu pada zaman Verinik de Oostindische Compagnie daerah Lampung tidak terlepas dari incaran penjajahan Belanda. Sejarah Lampung diambil dari berbagai sumber berita yang dipercayai kebenarannya, dari Bandar Lampung Krupena News TV melaporkan.